Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seislam, alhamdulillah kita sudah tiba pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa kemuliaan di dalam bulan Ramadan yang Allah berikan terkhusus hanya pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah diwajibkannya puasa, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadisnya, diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, atau yang kita sering sebut dengan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah berangkat haji ke Baitullah. Nah, ini adalah hal pertama yang Allah istimewakan, muliakan dari bulan Ramadan, yaitu diwajibkannya puasa atas kaum muslimin. Kemudian kemuliaan yang kedua yang terdapat di dalam bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan juga Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, atau wa 'allamahu, sebaik-baik kalian, orang-orang yang paling baik adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengamalkan atau mengajarkannya. Jadi diturunkannya Al-Qur'an adalah bukti bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karenanya, saudara sekalian, untuk kita banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Itu adalah malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian saudara sekalian, adapun yang keempat adalah puasa dan juga sholat menjadikan penyebab diampuninya dosa-dosa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, diampuni untuknya ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda, Man qama Ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan salat, berdiri mendirikan salat selama Ramadan, yang dimaksud salat di sini adalah qiyamul lail atau yang sering kita dengar dengan sebutan salat tarawih. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah dan ihtisaban, mengharapkan pahala darinya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Insyaallah akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ada dua amalan yang harus kita maksimalkan di dalam bulan Ramadan. Di pagi hari kita maksimalkan puasa kita, kemudian di malam hari kita maksimalkan dengan bacaan Al-Quran dan juga sholat tarawih kita. Kemudian saudara sekalian, yang terakhir, yang kelima adalah dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika datang bulan Ramadan, dibukakan pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis sayatin, dan juga dibelenggunya setan-setan. Jadi ini adalah kemuliaan bulan Ramadan yang kelima, di mana kebaikan-kebaikan dibukakan, kenikmatan-kenikmatan dibukakan, kemudian kesejahteraan, keselamatan dibukakan pada bulan Ramadan. Adapun pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu yang menuju kita kepada neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga satu hal lagi yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu adalah gangguan setan, di mana Allah kemudian membelenggu setan agar tidak mengganggu manusia, menghasut mereka, memberikan was-was agar mereka bermalas-malasan selama bulan Ramadan. Jadi inilah 5 kemuliaan dari bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan dan juga tergolong orang-orang yang mulia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah di antara hamba-hambanya adalah atqakum, yang paling bertakwa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.